Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirojul Laili, NIM T2019 8014 dari kelompok 8 tentang anatomi bunga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi bunga bagian organ bunga. Sebelum saya menjelaskan anatomi tersebut, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian bunga. Apa sih itu bunga? Bunga merupakan organ reproduksi generatif. Nah, kenapa disebut dengan organ reproduksi generatif? Karena pada bunga terdapat dua organ reproduksi, baik jantan ataupun betina. Untuk yang jantan biasa kita sebut dengan benang sari ataupun nama ilmiahnya adalah stamen. Sedangkan alat reproduksi generatif betina pada tumbuhan biasa kita sebut dengan putik ataupun pistil. Menurut kamus biologi, bunga merupakan satuan perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, kenapa pada tumbuhan Angiospermae kok tidak pada Gymnospermae? Nah, karena tumbuhan Angiospermae ataupun tumbuhan berbiji tertutup itu, buahnya yang dihasilkan itu ditutupi oleh daun buah yang dikenal dengan karpel. Selanjutnya adalah organ-organ bunga. Organ-organ bunga itu mempunyai 4 macam organ, yaitu sepala, petala, stamen, dan juga pistil. Organ yang paling luar itu disebut dengan sepala, yang secara bersama-sama menyusun kelopak atau kaliks yang biasanya berwarna hijau dan ditemukan paling bawah. Di sebelah dalamnya sepala ada mahkota bunga, yaitu nama ilmiahnya adalah corolla, yang tersusun ataupun terdiri dari beberapa petala, yang biasanya mahkota tersebut itu berwarna-warni. Kedua organ bunga tersebut, yaitu sepala dan juga petala, bersama-sama membentuk perhiasan bunga ataupun biasa kita sebut dengan periantium. Di dalam periantium tersebut ada lagi dua organ reproduktif, yaitu stamen dan juga putik ataupun carpella. Di dalam periantium itu, organ sebelah luarnya itu disebut dengan stamen ataupun benang sari yang bersama-sama membentuk androsium. Sedangkan di sebelah dalamnya lagi disebut dengan carpella ataupun daun buah, atau biasa kita sebut dengan putik, yang sama-sama membentuk gynecium. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai organ-organ bunga, mari kita lihat gambar berikut. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang anatomi dari organ-organ bunga tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi dari kelopak bunga ataupun nama ilmiahnya calyx dengan satuannya adalah sepala, dan yang kedua adalah mahkota bunga ataupun nama ilmiahnya adalah corolla dengan satuannya adalah petala. Sebenarnya struktur anatomi
dari sepala dan juga petala itu menyerupai ataupun mirip dengan daun fotosintesis, yaitu tersusun atas 3 sistem jaringan. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah jaringan dasar, dan yang ketiga adalah sistem pembuluh. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar. Di sana ada keterangan AD, AB, dan juga B. AD itu adalah epidermis, yaitu jaringan paling luar, yaitu di bagian tepinya. Nah, AB itu adalah jaringan dasar, yaitu jaringan setelahnya epidermis. Yang AB itu adalah sistem pembuluh, yang mana sistem pembuluh dari sepala dan petala ini sama sama seperti dengan daun. Kan tetapi dari sepala dan petala itu terlihat kurang begitu jelas. Sistem pembuluhnya terlihat kurang begitu jelas. Artinya lebih jelas sistem pembuluh yang ada pada daun. Pada bagian sepal dan petal itu dapat ditemukan adanya sel yang mengandung kristal, latisifer, dan juga sel yang mengandung tanin dan idioblas lainnya. Nah, pada foto ini bisa kita lihat ada anatomi sepal dari potongan melintang suatu bunga. Pada foto tersebut kita lihat bahwa warna dari sepal itu berwarna hijau. Mengapa? Karena di dalam sepal itu mengandung kloroplast, akan tetapi jaringan dasarnya tidak terdiferensiasi menjadi polisade dan juga spons. Epidermisnya dilapisi kutin pada bagian luarnya dan biasanya terdapat stoma ataupun trikola. Strukturnya itu sangat sederhana. Itu terdiri dari sel-sel yang terbentuk isodiametris. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang anatomi dari organ-organ bunga tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi dari kelopak bunga ataupun nama ilmiahnya calyx dengan satuannya adalah sepala, dan yang kedua adalah mahkota bunga ataupun nama ilmiahnya adalah corolla dengan satuannya adalah petala, yaitu pigmen pada kromoplas yaitu karotenoid dan pigmen di dalam cairan sel yaitu flavonoid terutama antosianin. Nah, di dalam epidermis pada petal tersebut sering mengandung minyak tolatil yang mudah menguap sehingga membuat bunga itu harum. Nah, epidermis pada petal ketika pada sisi adaksial itu berupa papila ataupun berupa tonjolan. Bisa dilihat pada gambar paling bawah itu. Itu yang disebut dengan papila ataupun tonjolan. Nah, epidermis pada petal ini juga ditemukan adanya stomata dan juga tritoma. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang anatomi organ bunga bagian alat reproduksi generatif pada bunga, yaitu benang sari ataupun nama ilmiahnya adalah stamen. Benang sari ataupun stamen itu terdiri dari dua struktur, yaitu
anter ataupun kepala sari, dan juga filamen ataupun benang sari. Untuk lebih jelasnya atau biar lebih paham, bisa juga melihat pada gambar di bawah ini. Di dalam anter itu terdapat 4 mikrosporanium, yang mana di dalamnya terdapat polen ataupun terdapat serbuk sari. Setelah anter ada filamen, yaitu tangkai sari, yang mana filamen itu tersusun atas jaringan dasar, yaitu sel parenkimatik yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Sel-selnya sering mengandung pigmen, dan epidermis pada filamen melindungi jaringan dasar dan diselubungi oleh kutikula. Nah, filamen itu ataupun tangkai sari itu biasanya itu semakin tinggi guna untuk membantu anter ataupun kepala sari supaya mudah di dalam penyerbukannya, baik penyerbukannya itu dibantu oleh angin, serangga ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur dari kepala sari ataupun anter. Struktur anter itu merupakan struktur yang kompleks, yaitu mempunyai dinding yang berlapis-lapis, dan di bagian terdalam itu terdapat ruang sari ataupun sporangium, atau juga bisa disebut dengan loculus. Nah, yang mana di dalam ruang sari tersebut ada serbuk sari ataupun polen. Nah, struktur dari dinding kepala sari itu ada 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, yaitu lapisan paling luar, yang mana di dalamnya epidermis itu ada endotesium, dan juga di dalam endotesium itu ada lapisan tengah, dan di lapisan tengah itu yaitu lapisan yang paling dalam, yaitu adalah tapetum. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian dinding kepala sari tersebut, yaitu yang pertama adalah epidermis, yaitu jaringan terluar dari dinding kepala sari yang terdiri dari satu lapisan. Epidermis ini menjadi menipih ataupun menjadi papila atau tonjolan ketika kepala sari itu mulai memasak, yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, epidermis ini juga akan mengalami penebalan berserabut sehingga disebut dengan exotesium. Selanjutnya setelah epidermis itu ada endotesium, yang mana pada kepala sari yang masak, endotesium ini akan mengadakan penebalan ke arah radial. Di dalam endotesium itu ada lapisan tengah, mana lapisan tengah ini terdiri dari 2, 3 ataupun lebih dari lapisan sel. Dan juga lapisan tengah ini biasa disebut dengan lapisan tertekan karena pada saat berkembangnya kepala sari, sel-sel ini menjadi tertekan dan menipih ataupun terjadi tonjolan karena terdesak oleh endotesium. Selanjutnya setelah lapisan tengah ada tapetum. Selanjutnya adalah serbuk sari ataupun polen.
struktur dari serbuk sari itu ada dinding polen, ada sitoplasma, ada sel inti vegetatif, dan juga ada sel inti generatif. Polen ini dapat dilepaskan dari tumbuhan dalam bentuk monad ataupun tunggal, diad atau ganda, tetrat atau ganda 4, dan juga poliad atau banyak atau juga bergerombol. Tetrat ataupun ganda 4 ini ada lagi dibagi lagi menjadi tetrahedrat, tetragonal, romboid, tetrat silang, dan decussata. Dinding polen. Dinding polen itu tersusun dari intin dan juga eksin. Intin ini adalah lapisan dalam dan tersusun atas pekta selulosa, dan eksin ini merupakan lapisan luar dan tersusun atas sporopolenin, yaitu derivat karotenoid yang mengalami polimerase oksidatif. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai struktur dinding polen yaitu intin dan eksin, bisa melihat gambar tersebut. Eksin ataupun lapisan luar pada dinding polen itu terdiri dari ektesin dan juga endeksin. Nah, ektesin dibagi lagi menjadi tekstum, kolumella ataupun bakulum, dan foot layer. Tekstum itu merupakan lapisan luar, bakulum itu berbentuk tiang kecil ya, berbentuk tiang kecil yang mendukung tekstum. Nah, dan yang foot layer ataupun lapisan kaki itu sebagai lapisan paling dasar dan berbatasan langsung dengan endeksin. Pada saat polen ini membentuk bulu serbuk sari, maka dinding dari polen ini akan dipecah. Nah, selanjutnya mengenai intin. Intin itu merupakan lapisan dalam dari dinding polen ataupun lapisan tengah ataupun terdalam dari dinding polen yang berhubungan langsung dengan sitoplasma. Ini dibagi menjadi dua, yaitu extintin dan juga endritin. Bisa dilihat lebih jelasnya pada gambar tersebut. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan faham dengan apa yang saya jelaskan, dan apabila ada penjelasan ataupun pembahasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Widianti Amalia.